Nah, untuk Morning Session with Bang Nuim Hayat, untuk hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023 ini kita akan mengangkat soal kualitas demokrasi di Brazil yang belakangan ini bahkan menjadi sorotan dunia tengah merosot. Bahkan pada di hari Minggu ya, tanggal 8 Januari 2023 ini muncul kericuhan di ibu kota Brazil di mana gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan di Brasilia, ibu kota Brazil ini diserbu massa pendukung mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro pada Minggu 8 Januari 2023. Penyerbuan tersebut ini terjadi selang sepekan sejak Luiz Inácio Lula da Silva, saingan Bolsonaro ini dalam pemilihan presiden dilantik. Massa menerobos barikade keamanan, naik ke atap, memecahkan jendela dan menyerbu ketiga gedung tersebut yang letaknya berdekatan. Mereka menyuruhkan intervensi militer untuk mengembalikan Bolsonaro yang berhaluan kanan ke tampuk kekuasaan atau paling tidak upaya untuk menggulingkan Lula dari kursi kepresidenan. Lantas apakah kerusuhan di Brazil ini adalah ancaman terhadap demokrasi? Untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior kita, Bang Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Selamat pagi, waktu Indonesia, selamat siang, waktu Melbourne. Bang Nuim, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Sehat, Bang? Adi, apa kabar? Alhamdulillah, Bang. Sehat-sehat selalu, Bang. Kalau untuk Bang Nuim, nemenin dialog selalu sehat, Bang. paling tidak setelah dialog ini saya menemukan sesuatu yang baru, perspektif baru dari seorang jurnalis senior. Jadi ya paling tidak ini adalah momen buat saya belajar lagi, Bang Nuim. Oke, Bang Nuim, ini kalau kita bicara soal Brazil di Januari, ricuh, masa pendukung, ini kayak mirip-mirip di tahun 2021 ya Bang? Ketika kemudian Donald Trump masa pendukung Donald Trump ini menyerbu Capitol Hill, tepat juga di bulan Januari ini Bang. Nah, konteksnya dengan Brazil ini apa sih sebenarnya menyebabkan masa ini kurang berkenan dengan kepemimpinan Lula menjadi pemimpin Brazil untuk menggantikan Bolsonaro Bang? Ada macam-macam faktor yang menyebabkan mereka yang dekat dengan Bolsonaro, Jair Bolsonaro, kurang berkenan dengan hasil pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Lula da Silva. Pertama, mereka mengatakan bahwa Lula da Silva itu komunis. Maka dia akan menjadikan Brazil sebagai sebuah negara komunis. Padahal yang menjadi pendukung dari Bolsonaro adalah orang-orang, kalau dalam istilah di Indonesia barangkali disebutkan oligarki. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang pertambangan dan lain sebagainya. Pokoknya bergerak di bidang-bidang yang kurang bersahabat dengan alam lingkungan, kurang ramah dengan alam lingkungan. Menariknya adalah kenyataan bahwa menurut para pengamat, apa yang dilakukan oleh mereka yang telah menyerbu bukan saja Istana Presiden, bukan saja gedung Mahkamah Agung, tetapi juga termasuk Kongres atau gedung DPR, adalah bahwa mereka memanfaatkan demokrasi untuk menghancurkan demokrasi. Artinya apa? Mereka memanfaatkan demokrasi karena mereka melakukan unjuk rasa yang dijamin boleh dalam demokrasi. Tapi yang mereka lakukan adalah hal yang bertentangan dengan suatu hasil dari sebuah pemilihan yang begitu demokratis. Mereka ini kalau ada yang jelek di Amerika itu atau yang baik, tapi lebih banyak yang jelek. Apa saja yang jelek di Amerika terjadi, itu biasanya lambat laun akan ditiru oleh banyak pihak lain. Jadi seperti dikatakan tadi, Adi mengatakan bahwa tanggal 6 Januari tahun 2001 terjadi penyerbuan terhadap apa yang disebutkan sebagai sumber dari demokrasi di Amerika Serikat, yaitu the Capitol Hill, ya gedung Capitol. Nah ini mereka hanya selisih 2 hari. Dengan apa yang terjadi di Amerika. Mereka melakukannya pada tanggal 8 Januari. Itu satu. Bedanya lagi adalah bahwa mereka melakukan hal ini setelah Lula diambil sumpahnya. Padahal sedangkan yang terjadi tanggal 6 Januari tahun 2001, waktu itu yang masih presiden adalah Donald Trump. Kedua, Bolsonaro sendiri tidak mau menghadiri upacara pelantikan Lula untuk menyerahkan selempang kepresidenan itu. Dia tidak mau. Dia cabut, dia lari ke Florida, berangkat ke Florida, dan sekarang kabarnya dirawat di rumah sakit di Florida karena sakit perut. Nah, tuduhannya apa? Sama seperti yang terjadi dengan Donald Trump, bahwa hasil pemungutan suara, hasil pemilihan presiden di Brazil telah dicuri oleh Lula da Silva.
Yeah. Seharusnya yang menang itu kata mereka adalah Bolsonaro. Nah, ini tidak masuk di akal. Tetapi kalau kita melihat bagaimana peranan orang seperti Steve Bannon, yang pernah di Amerika dihukum sampai 4 bulan penjara, orang yang sangat dekat dengan Donald Trump, ini rupanya Steve Bannon ini sangat dekat dengan kubu Bolsonaro. Anak dari Bolsonaro ini juga dekat sekali dengan Steve Bannon. Bannon ini banyak memberikan masukan-masukan. Lalu mengatakan, ya ini nampaknya bahwa hasil pemilihan presiden di Brazil ini sama seperti yang di Amerika, dicuri oleh pihak Lula da Silva. Ini yang membuat mereka kabarnya menjadi marah, mulai melakukan penghasutan agar orang mau datang ke ibu kota Brasilia untuk melakukan unjuk rasa. Percaya atau tidak, Adi? Kenapa, Bang? Ada yang datang dari jarak sampai 1.500 km dari Brasilia untuk ikut unjuk rasa. Dan kabarnya disediakan 40 bus oleh para oligarki yang menjamin makan, minum apa semua akan ditanggung untuk membawa orang yang barangkali ya seperti nasi bungkus lah ya, yang tidak tahu apa-apa, ini orang bayaran pasukan nasi bungkus pergi untuk melakukan pasukan nasi bungkus. Ya, jalan-jalan ke ibu kota, kenapa nggak naik bus yang enak, dapat makan, dapat barangkali uang saku dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi di Brasilia ini memang sangat mengkhawatirkan, dengan artian bahwa jangan sampai ini sebagai suatu pandemi, sebuah penyakit menular yang nanti bisa terjadi di tempat lain, di mana ketika seorang calon presiden dikalahkan dengan jujur, dia hanya akan mencari-cari dalih, mencari alasan-alasan pincang untuk mengatakan, oh, pemilihan itu sudah dicuri oleh lawan saya. Oleh sebab itu saya akan mengerahkan para supporter saya untuk melakukan unjuk rasa, kalau perlu melakukan huru-hara. Dan nampaknya huru-hara yang terjadi di Brasilia itu juga didukung oleh banyak petinggi-petinggi, kabarnya juga petinggi militer ikut mendukung, tetapi tidak sampai terjadi kudeta. Jadi ini melegakan bagi banyak orang. Oke, Bang, kalau kecurangan pemilu di putaran kedua utamanya ini dituding sebagai pemicu, ini mungkin juga agak nggak bisa diterima karena memang tipis banget nih. Lula 50,9, sementara Bolsonaro ini 49,1. Ini tipis banget, tapi apa iya hanya karena ketipisan antara raihan suara Lula dengan Bolsonaro ini menyebabkan kemudian pihak-pihak yang merasa kalah, Bolsonaro di sayap kanan, Lula di sayap kiri ini, merasa ada hal-hal yang dicurangi hasil pemilu. Ya, apakah tidak ada, kayak kalau di kita kan ada KPU, ada Bawaslu seperti itu kan? Iya, dan di sana juga begitu. Umumnya para pengamat mengatakan meskipun selisihnya sangat tipis, tetapi dalam demokrasi 50-1 itu sudah cukup. Iya kan, 49 kalah, 50-1 itu menang. Itulah demokrasi, adalah mayoritas. Dalam hal ini Lula da Silva sudah dinyatakan menang, dan mereka umumnya para pengamat mengatakan bahwa pemilihan yang berakhir boleh dikatakan dengan pelantikan bulan Oktober itu semuanya sudah jujur, tidak perlu lagi dibicarakan. Lula da Silva, memang Lula ini kan pernah jadi presiden, tetapi kemudian dia ditangkap dan dia pernah diadili atas tuduhan korupsi, kemudian masuk penjara, tetapi akhirnya dia dibebaskan karena hukuman itu dibatalkan. Dan karena itu dia berhak untuk kembali mengikuti kontestasi, mengikuti pemilihan presiden. Dan Lula ini memang kalau dituduh komunis, ya mungkin kata mereka kan Lula ini akan menjadikan Brazil seperti Kuba. Lula akan menjadikan Brazil seperti Venezuela dan lain sebagainya, yaitu sebuah negara komunis dan lain sebagainya. Ya, dia memang berasal usul dari latar belakang kemiskinan. Kalau saya tidak salah, dia ini pernah menjadi penyemir sepatu ketika masih muda, masih kecil. Tapi kemudian bisa mengangkat dirinya hingga menjadi presiden. Ya. Dan sekarang dia kembali menang karena mendapatkan kepercayaan dari mayoritas rakyat, tetapi tidak diterima oleh lawan politiknya. Ini berbahaya. Ini terjadi di Amerika Serikat. Ya, jadi persamaan-persamaan itu sudah mulai dibanding-bandingkan, mirip-mirip kata orang. Bedanya hanya satu, seperti dikatakan tadi, bahwa penyerangan terhadap gedung Capitol Hill di gedung Capitol di Amerika terjadi sebelum Donald Trump menyerahkan kepresidenan, ya, jabatan kepresidenan kepada Joe Biden. Sedangkan yang terjadi di Brasil setelah pelantikan Lula da Silva menjadi presiden. Kita lihat
Apakah ada nanti di negara-negara lain? Mungkin negara-negara lain juga akan agak was-was juga untuk menyelenggarakan pemilihan presiden. Kalau melihat bahwa ini bisa terjadi di Brasil, kenapa ini tidak bisa terjadi di negara lain? Nah, masalahnya oleh mereka yang menyelenggarakan unjuk suara itu, mereka mengatakan, kami pada hakikatnya ingin melakukan unjuk rasa secara tertib. Tetapi kami disusupi oleh orang-orang berhaluan kiri yang pro Lula da Silva untuk memberikan nama jelek kepada kami. Jadi seakan-akan ini sebagai suatu konspirasi, suatu komplotan lagi. Mereka lah katanya yang melakukan keonaran, yang melakukan kerusuhan dan lain sebagainya. Ya terserah. Kalau orang mau percaya, ya percaya. Tapi inilah, kalau orang tidak bisa menerima kekalahan dengan hormat, ya ini jadinya. Karena adat permainan, kata orang Melayu, adat permainan itu menang kalah. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ini dia kalah. Ya, jadi kalah karena ya kita mengetahui bahwa walaupun dia banyak pendukungnya, tapi kan kelihatan ketika bisa terjadi pandemi, dia begitu seakan-akan tidak ambil pusing. Bolsonaro ini tidak ambil pusing. Itu semua macam-macam pilek saja dan lain sebagainya. Akhirnya dia juga kena sendiri. Betul. Jadi dia orang yang seperti itu. Ya, orang yang seperti itu, tapi masih ada juga yang berpihak kepadanya dan menganggap bahwa dia itu adalah pemimpin yang paling benar untuk Brasil. Sedangkan pada waktu dia menjadi presiden, itu banyak kita melihat ya tayangan-tayangan di televisi bagaimana paru-paru umat manusia atau bagian terbesar dari paru-paru umat manusia, yaitu Amazon, yaitu hutan-hutan yang menjadi paru-paru umat manusia itu untuk menyelamatkan alam ini dari perubahan iklim yang begitu dahsyat. Itu begitu banyak, boleh dikatakan dirampas, ditembangi dan lain sebagainya untuk kepentingan, dalam tanda kutip, untuk kepentingan ekonomi. Tapi dengan mengorbankan iklim kita. Lihat apa yang terjadi sekarang di Amerika Serikat, di California. Banjir yang tidak karuan. Di Australia sudahlah kita terima. Di Amerika juga terjadi banjir-banjir yang begitu dahsyat. Bahkan kita melihat, jangankan di daerah-daerah seperti California, kita lihat daerah di padang pasir seperti di Mekah, Makkatul Mukarramah, seperti juga di dekat di Jeddah dan lain sebagainya. Itu hijau jadinya. Sebagaimana juga terjadi di pusat di Australia pusat, di bagian pusat Australia yang biasanya itu semacam padang pasir, sekarang menghijau kemana-mana. Ini kan aneh bin ajaib sebenarnya, dan ini semua dikarenakan oleh iklim, dan sebagian di antaranya adalah disebabkan karena paru-paru umat manusia itu ya hutan hujan tropik yang dikatakan yang ada di Amazon, yang ada di Brazil, itu begitu banyak dirambah, begitu banyak ditebangi. Nah inilah mereka begitu pro kepada Bolsonaro. Bang Nuim, tadi juga saya sempat meng-quote dari pernyataan Bang Nuim. Mereka memanfaatkan demokrasi dengan menghancurkan demokrasi. Sementara tadi juga kita ketahui bahwa pada saat pelantikan Lula, ini Bolsonaro juga tidak mendamping, bahkan lebih memilih untuk ke Florida. Contoh pemimpin seperti ini bukannya justru memberi gambaran bahwa Bolsonaro tidak memberikan kedewasaan kepada pendukungnya agar bisa menerima dengan legowo kemenangan Lula, seperti itu, Bang? Itu dia. Dia tidak mau sampai sekarang mengakui bahwa dia kalah. Di sini kalau Adi lihat biasanya di Australia, di Inggris, itu kalau biasanya habis pemilu itu kalau yang kalah itu lalu mengakui, ya, kami kalah. Jangan menang, saya ucapkan selamat kepada yang menang. Itu biasa terjadi. Misalnya di Australia waktu terjadi pemilihan bulan Mei yang lalu, ya begitu. Langsung Scott Morrison mengatakan, selamat kepada Albanese, Anda telah menang, kami kalah, partai buruh menang. Itu biasa. Ini dia tidak mau. Jadi tidak, kalau istilah di dalam bahasa Inggris, tidak gentleman, tidak perkasa. Menerima kekalahan itu dengan satria, dengan penuh wibawa, mengatakan ya sudah, karena rakyat sudah berbicara. Ini kan selalu dikatakan dalam demokrasi kan itu. The people have spoken. Rakyat telah berbicara. Karena kalau sudah rakyat berbicara, karena di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi di sebuah negara itu berada di tangan rakyat, ya rakyat sudah berbicara, atau mayoritas rakyat sudah berbicara, maka yang mendapat suara minoritas harus legowo. Kalau bahasa Jawanya barangkali legowo, menerima, ya sudah. Serahkan. Ini tidak. Dia tidak mau hadir untuk menyerahkan selempang kepresidenan kepada Lula da Silva. Itu jadi bagaimana? Ini kan artinya seperti petinju yang bertinju lalu kalah tidak mau salaman. Biasanya kita lihat petinju itu baku hantam
Setelah itu ya sudah salaman. Itu sama saja seperti pemain bola dan lain sebagainya. Ini tidak mau melakukan hal yang gentleman seperti itu. Dan ini ditafsirkan oleh para pengikutnya yang begitu fanatik, yang kabarnya juga dikompori oleh Steve Bannon dan orang-orang tertentu di Amerika. Ada satu juga yang di Amerika yang terkenal sekali suka menghasut, namanya Ali Alexander. Ini juga memberikan masukan-masukan ya. Sekarang ini kan lewat medsos dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa sudah terjadi katanya pencurian hasil pemilihan itu sudah dicuri oleh pihak Lula da Silva. Ini dan banyak yang percaya. Bayangkan. Hampir 1.500 orang yang sekarang ini sudah ditahan dan akan diperiksa. Betul. Ya ini hampir tidak masuk di akal bahwa terjadi lagi di sebuah negara seperti di Brazil. Ya, mesti yang bisa dimasukkan ke akal ini sebenarnya angka kemenangan di putaran kedua antara 50,9 dan 49,1 ini sudah terbaca kan Bang, sebenarnya di jajak pendapat di media lokal di sana mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat di Brazil itu menganggap bahwa presiden mereka, Bolsonaro ini tidak jujur, tidak lulus atau tidak kompeten, tidak siap, bimbang, otoriter dan lemah. Bahkan ini pun juga jajak pendapat yang saya baca nih dari data Volham menunjukkan bahwa mantan presiden sayap kiri, Luiz Inácio Lula da Silva ini akan mengalahkan Bolsonaro dalam pemilu 2022 dengan selisih 20 poin di antara keduanya. Ini sebenarnya kan sudah kebaca dan ini mestinya sudah bisa kemudian ancang-ancang Bolsonaro untuk yang ya sudahlah, saya akan siapkan transisi pemerintahan yang lebih damai, kemudian bisa mendewasakan pemilihnya seperti itu. Gimana Bang? Ya itu dia. Jadi kan ini perlu suatu sikap yang punya moralitas, sikap yang punya keperkasaan untuk mengakui kekalahan. Ini susah sekali dia mau mengakui kekalahan, ini tidak mau dan dia sudah kalah. Kemudian itu kalau kata orang anak-anak itu tidak aci, udah kalah dia tidak mau menghadiri serah terima jabatan, tidak mau menyerahkan, tidak aci itu tidak mau menyerahkan selempang kepresidenan dan seakan-akan dia ingin mengurangi wibawa Lula da Silva. Padahal dengan cara yang demikian itu dia telah merendahkan dirinya sendiri. Bagi orang yang betul-betul mau melihat secara jujur, secara objektif, dia telah merendahkan dirinya sendiri melakukan hal-hal seperti itu. Ketika kita melihat, ketika dia jadi presiden, memang ada yang mengatakan, ya ini barangkali kemarahan sebagian dari rakyat Brasil ini mungkin karena ya Brasil gagal juga memenangkan Piala Dunia. Ya mungkin lalu mereka yang demonstrasi itu menggunakan seragam sepak bola Brasil yang diambil dari warna bendera Brasil, kuning, hijau dan lain sebagainya. Apakah ada sangkut pautnya dengan kekalahan Brasil dalam Piala Dunia? Wallahu alam. Memang kita tahu orang Brasil itu sangat fanatik sepak bola. Tetapi dia harusnya ikut menenangkan. Dia harusnya ikut menjamin agar serah terima berlangsung dengan damai, dengan aman, dengan santai. Orang bisa kemudian merayakan dan lain sebagainya. Sudah selesai. Pertandingan sudah selesai. Ada menang, ada yang kalah. Yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang. Ya, yang menang mengatakan, well, next time better. Lain kali mungkin kamu akan bisa lebih baik. Tapi tidak. Dan dia berangkat ke Florida dan sekarang kabarnya berada di rumah sakit karena sakit perut. Ini apakah betul sakit perut atau tidak juga kita tidak tahu. Memang Lula da Silva sudah agak lebih tua ya, lebih tua sedikit lah dari Bolsonaro. Tetapi dia memang orang yang banyak dianggap oleh orang betul-betul sungguh-sungguh ingin betul-betul mengabdi untuk kepentingan Brazil. Cuma memang banyak sekali musuhnya, itu tidak bisa dibantah. Bahkan gubernur Brasilia, gubernur daerah ibu kota itu saja pun kemudian diberhentikan. Sekarang ini kan diberhentikan selama 90 hari karena diketahui sangat pro terhadap Bolsonaro. Jadi banyak petinggi-petinggi, banyak yang sudah mulai diberhentikan dan lain sebagainya karena mereka dianggap tidak bisa berlaku adil. Padahal mereka itu harus berlaku adil, terutama mengingat bahwa yang terjadi sekarang ini adalah suatu kerusuhan. Ini bukan hanya unjuk rasa, tapi ini suatu kerusuhan. Serangan dilakukan terhadap istana kepresiden, kemudian terhadap gedung Kongres, kemudian terhadap gedung Mahkamah Agung. Karena Bolsonaro ini dari dahulu sudah mengatakan, Mahkamah Agung di Brazil itu katanya Mahkamah Agung politik, itu bukan Mahkamah Agung hukum dan lain sebagainya. Jadi sudah sejak lama dia barangkali menyadari bahwa kepresidenan tidak akan dapat 2 periode, maka dia mulai membina suatu citra yang sangat negatif terhadap
lembaga-lembaga yang menjadi andalan sebuah negara seperti Mahkamah Agung. Nah, yang jelas apa yang terjadi di Brazil pada tanggal 8 sampai dengan hari ini mengusik sejumlah negara, tidak kurang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Presiden Prancis, bahkan negara-negara tetangga Presiden Venezuela dan Meksiko ini merasa perlu untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait dengan apa yang terjadi di Brazil. Tapi apa sebenarnya maksud dari mereka dengan memberikan komentar terhadap kondisi yang terjadi pada Brazil saat ini? Kita akan bahas, Bang, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, MG Listener, di Morning Session with Nuim Hayat. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network. More than just news. Polisi Brazil hari Selasa pada 10 Januari menginterogasi sekitar 1.000 pendukung mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang ditahan di Gimnasium ibu kota Brasilia. Polisi sedang menyelidiki kerusuhan anti pemerintah selama akhir pekan lalu di mana para demonstran merusak gedung-gedung publik sebagai protes terhadap Presiden baru Luiz Inácio Lula da Silva. Polisi Brazil hari Selasa menginterogasi sekitar 1.000 pendukung mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang ditahan di Gimnasium ibu kota Brasilia. Polisi sedang menyelidiki kerusuhan anti pemerintah selama akhir pekan lalu, di mana para demonstran merusak gedung-gedung publik sebagai protes terhadap Presiden baru, Luiz Inácio Lula da Silva. Para tahanan itu tinggal di sebuah kamp di Brasilia yang telah dibongkar oleh aparat berwenang pada hari Kamis, sehari setelah ratusan demonstran menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung dan Istana Kepresidenan Brazil. Para pengunjuk rasa menyerukan kudeta militer untuk mengubah kekalahan tipis Bolsonaro dari Lula yang berhaluan kiri dalam pemilu presiden Oktober lalu. Sementara mantan Presiden Jair Bolsonaro saat ini berada di Orlando di negara bagian Florida, di mana ia sejak hari Senin dirawat di rumah sakit karena sakit usus. Demikian menurut istrinya Michelle. Polisi mengatakan ia mengalami penyumbatan usus yang tidak serius dan mungkin tidak perlu dioperasi. Bolsonaro telah dirawat beberapa kali di rumah sakit sejak selamat dari insiden penusukan saat kampanye pemilu tahun 2018. Bolsonaro hari Selasa mengatakan kepada CNN Brazil bahwa ia kemungkinan akan mempercepat pengobatannya di Amerika dan kembali ke Brazil sebelum akhir bulan ini. Sejumlah anggota Partai Demokrat di Amerika telah menyerukan kepada pemerintah Biden untuk segera memulangkan Bolsonaro ke Brazil. Amerika seharusnya tidak menjadi tempat perlindungan bagi pemimpin yang otoriter dan telah mengilhami terorisme domestik di Brazil, tegas anggota Kongres Joaquim Castro pada CNN. Gedung Putih mengatakan belum menerima permintaan apapun dari pemerintah Brazil terkait status Bolsonaro. Kita masih di Morning Session with Nuim Hayat, MG Listener, dan masih bersama saya Prihadi, dan juga masih bersama tentunya Bang Nuim dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, terakhir kita mengatakan bahwa apa yang terjadi di Brazil ini mengundang kritik dari sejumlah pemimpin negara, tak kurang dari Presiden Prancis ini, Emmanuel Macron mengatakan hormati institusi Brazil, bahkan dia pun juga mengirim dukungan kepada Lula. Kemudian juga Presiden Venezuela juga Nicolas Maduro juga mengecam apa yang terjadi di Brazil. Presiden Meksiko pun juga Obrador juga mengecam apa yang terjadi di Brazil. Nah, kalau kita pahamlah Meksiko, Venezuela ini wilayah negara yang berdekatan langsung dengan Brazil, tapi secara politik apa sebenarnya kekhawatiran mereka sendiri? Apakah karena dukungan mereka terhadap Lula atau karena pada basicnya mereka sebenarnya tidak terlalu suka dengan Bolsonaro? Bukan soal itu, ini proses ini, Adi. Mereka khawatir kalau ini bisa terjadi dan diterima, nanti ini akan terjadi di tempat-tempat lain juga. Sehingga yang akan menang itu bukan yang memang dipilih oleh mayoritas rakyat, yang disukai oleh mayoritas rakyat, tetapi siapa yang bisa mengendalikan unsur-unsur atau oknum-oknum seperti ini. Karena kalau tadi dikatakan 1.000 diperiksa, sebenarnya sudah hampir 1.500 orang yang diperiksa. Yeah. Satu hal yang dikatakan orang mengatakan syukur bahwa ini walaupun mirip dengan apa yang terjadi di Washington pada tanggal 6 Januari tahun 2021, di sana ada 5 orang yang tewas. Dalam kasus di Brazil ini tidak ada sampai yang tewas. Namun demikian, ini bukan persoalan bagi tewas atau cedera dan lain sebagainya, tetapi ini pelanggaran terhadap demokrasi. Jadi mereka sendiri pun tidak ingin, karena kita melihat sekarang ini kan keadaan agak kacau di Peru, itu agak kacau lah di Amerika Selatan. Yang dahulu negara-negara di Amerika Selatan itu kan dikatakan Republik Pisang. Maksudnya nggak karu-karuan itu. Ya sebentar terjadi kudeta, pokoknya tidak pernah stabil dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ada stabilitas. Kita lihat seperti di Meksiko.
Kita lihat seperti di tempat-tempat lain, di Chili bahkan ya, setelah Pinochet dan lain sebagainya, keadaan sudah boleh dikatakan tentram, sudah dikatakan stabil. Tahu-tahu terjadi di Brazil. Brazil salah satu negara besar. Brazil ini termasuk salah satu negara besar. Bahkan untuk ukuran dunia pun dia termasuk negara yang cukup besar ya. Masih di bawah Indonesia, tapi cukup besar. Nah, kalau ini bisa terjadi di sana, maka tidak mengherankan. Kalau di Amerika Serikat sendiri banyak yang mendesak kepada Presiden Joe Biden agar mengekstradisi. Karena hampir saja hal yang sama terjadi terhadap Joe Biden gara-gara perbuatan seorang Donald Trump yang sampai sekarang tidak mau mengakui bahwa dia ikut bertanggung jawab terhadap keporak-porandaan yang sempat melanda gedung Capitol yang begitu selalu dibanggakan sebagai pusat, sebagai boleh dikatakan titik nol dari demokrasi di Amerika Serikat dan juga di dunia. Jadi yang dikhawatirkan itu jangan ini sampai sebagai semacam wah memang begini seharusnya. Kalau ikut pemilihan kemudian kalah ya sudah adakan demonstrasi dan lain sebagainya untuk merebut kembali kemenangan. Kalau begitu untuk apa? Ada pemilihan umum itu kan buang-buang duit saja. Untuk menyelenggarakan pemungutan suara itu kan tidak mudah, kan tidak murah dan tidak mudah. Jadi kenapa sudah ada hasilnya yang sudah diakui boleh dikatakan oleh hampir seluruh umat manusia di dunia ini? Ya seperti disebutkan tadi Emmanuel Macron dan lain sebagainya. Kenapa mesti diganggu-gugat lagi dengan segala macam tudingan dan tuduhan? Tapi itulah mereka mengatakan sebenarnya kami adalah orang-orang yang cinta damai. Makanya kami melakukan protes, cuman kami disusupi oleh orang-orang atau oknum-oknum sayap kiri yang pro kepada Lula da Silva ingin untuk menunjukkan bahwa kami ini sebenarnya adalah orang jahat, bukan orang baik. Jadi masalahnya seharusnya tidak perlu ada demonstrasi. Hal-hal seperti ini disampaikan kepada mahkamah hukum yang berkompetensi, yang berwenang untuk memutuskan. Dan dalam hal ini sebenarnya tidak perlu karena sudah boleh dikatakan tidak ada masalah seperti yang Adi katakan tadi. Ini ibaratnya 50 tambah 1 lawan 49 udah selesai. Tidak ada masalah lagi. Tunggu sampai berakhirnya masa jabatan ini, ada pemilihan berikutnya ya dia ikut bertanding lagi. Padahal pada saat pelantikan pun juga pada saat Lula mengambil sumpah jabatan juga Lula sudah komit untuk melindungi semua warga Brazil, mempertahankan dan mematuhi konstitusi dan berjanji untuk menyelamatkan 33 juta orang dari kelaparan, dari 100 juta orang dari kemiskinan. Ini hampir setengah dari total 215 juta penduduk di negara itu. Lula juga mengatakan bahwa akan membangun kembali Brazil dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Ini nggak cukupkah untuk meyakini bahwa mereka-mereka yang mendukung Bolsonaro bisa hidup damai berdampingan meskipun pada saat pemilihan presiden mereka berselisih paham, bersinggungan atau berbeda dukungan seperti itu? Kenapa kemudian agak keras kepala seperti ini? Dia tidak bisa menerima kekalahan. Memang Lula da Silva mengatakan dia akan membangun rebuild, akan membangun kembali Brazil. Dan sekarang dia mengatakan dia tidak akan segan-segan untuk meringkus, menangkapnya, terutama pentolan-pentolan yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, yang bisa menimbulkan malapetaka yang sangat luar biasa terhadap Brazil. Jadi dia, karena di Brazil itu seperti barangkali Adi tahu ya, itu favela itu tempat-tempat miskin itu kian betul itu. Kadang-kadang di sana itu terjadi ya karena persoalan narkoba dan lain sebagainya, ya pembunuhan begitu saja, kadang-kadang tidak dipedulikan, orang juga tidak begitu percaya terhadap polisi dan lain sebagainya. Dan Brazil itu sama dan sebangunkan pertama tentunya dengan sepak bolanya Pele yang baru-baru ini meninggal dunia, kemudian tentunya dengan sambanya. Kalau mereka mengadakan festival, mereka mengadakan perayaan dengan samba dan lain sebagainya, seakan-akan hidup di sana itu begitu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan dan lain sebagainya. Tidak, tapi banyak sekali orang yang seperti dikatakan tadi, yang miskin, yang hidup di apa yang disebutkan favela itu. Jadi daerah-daerah miskin di sana yang memang mesti bisalah disantuni oleh pemerintah, karena bisa dikatakan Brazil itu tidak terlalu miskin ya dibanding dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Dia berada di daerah tropis dan dia punya hutan yang hebat, dia punya sumber alam yang cukup memadai dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Tetapi ya kalau tidak diurus dengan baik ya tetap saja yang akan menikmati itu hanya sebagian kecil, yang sebagian besar akan terus menderita. Apa boleh buat, itu kenyataan. Nah sekarang Lula da Silva, orang yang pernah
mengecapi, pernah mengalami sendiri kemiskinan, seperti dikatakan tadi, dia itu pernah menjadi penyemir sepatu dan lain sebagainya, berjanji akan melakukan sesuatu untuk mengangkat derajat dari rakyat yang begitu banyak di antaranya yang masih miskin. Itu adalah sesuatu yang perlu juga kita perhatikan sebagai suatu janji, dan memang kelihatan Lula da Silva ini sederhana dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi kita bicarakan mengenai persoalan narkoba dan lain sebagainya di daerah-daerah kemiskinan itu menjadi sarang narkoba dan lain sebagainya, ada satu buku yang ditulis oleh seorang wartawati Australia, Catherine Bodella, ya mengatakan snowing in Bali, katanya di Bali turun salju. Itu katanya banyak juga dari Brazil itu yang datang ke Indonesia, ke Bali itu juga mencoba untuk menyeludupkan narkoba, sehingga katanya mereka ingin menjadikan, ini agak berbeda sedikit, tapi ada sangkut pautnya dengan Brazil, menjadikan Bali sebagai pusat distribusi narkoba untuk Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Tapi itu cerita lain, mungkin kita bahas pada lain kesempatan. Boleh. Oke, Bang Nuim, yang unik ini sebenarnya adalah para pendukung Bolsonaro ini protes terkait dengan kemenangan Lula yang dianggap ada kecurangan di putaran kedua. Tapi ternyata di pengasingan, saya bisa mengatakan di pengasingan si Bolsonaro di Florida mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pendukung Bolsonaro ini justru dikecam oleh dirinya sendiri. Dan dia tidak mendukung apa yang telah dilakukan oleh Bolsonaro. Bahkan di akun Twitternya mengatakan bahwa demonstrasi damai adalah bagian dari demokrasi. Namun penghancuran dan invasi gedung-gedung publik seperti yang terjadi hari ini lolos dari aturan. Ini jadi bingungkah? Di satu sisi pendukung ingin mendukung Bolsonaro, tapi ternyata Bolsonaro justru mengecam apa yang telah terjadi di Brazil. Taktik apa yang dilakukan oleh Bolsonaro, Bang Nuim? Ini masalahnya, putranya bernama Eduardo itu sangat dekat dengan Steve Bannon yang dikatakan tadi, dan Steve Bannon itu tidak mau kalau Bolsonaro menerima kekalahan itu begitu saja. Dia ingin mengulangi apa yang terjadi di Capitol Building, di Capitol Hill di Amerika, agar juga terjadi di Brasilia. Jadi ya mungkin dia mengatakan demikian, tetapi anaknya Eduardo itu kabarnya sangat dekat dengan Steve Bannon dan sangat giat melakukan pendekatan-pendekatan agar kalau bisa ya hasil pemilihan itu barangkali diubah dengan akhirnya hasil yang mengatakan bahwa ayahnya yang menang. Jadi kita tidak tahu. Dia mungkin saja mengatakan hal yang seperti itu, tetapi kenyataannya dia tidak melakukan hal yang sungguh-sungguh. Kalau sekiranya dia sungguh-sungguh, tentulah dia bisa menunggu untuk menenangkan, untuk mengatakan kepada para pendukungnya yang begitu militan, aku sudah menerima. Ini selempang kepresidenan, aku yang menyerahkan kepada Lula da Silva. Harusnya dia melakukan hal yang seperti itu, dilihat oleh semua anggota masyarakat, seluruh rakyat di Brazil. Jadi mereka melihat, dia sudah menerima. Kalau begitu, jadi kan tidak perlu ada hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau sekarang dia barangkali melihat bahwa kerusuhan yang telah dicetuskan antara lain oleh orang-orang yang berpihak kepadanya dan mungkin juga dengan restunya, dia bisa mengatakan, sudah ini tidak perlu dilakukan sebenarnya, ini tidak perlu terjadi. Dia tetap berada di Brazil, dia tetap menyerahkan selempang dengan sangat terhormat, dengan sepenuh wibawa, dengan keadaan perkasa dan lain sebagainya, menyerahkan kepada Lula da Silva. Nah, sekarang ini kamu yang menjadi presiden, pasti itu para pendukungnya juga akan menerima. Mereka kecewa barangkali, tapi mereka akan mengatakan, ya sudah, kalau dia juga sudah menerima, ya sudah, kita nggak usah bikin apa-apa, kan begitu. Betul. Jadi kenapa dia mesti berangkat ke Orlando, ke Florida dengan alasan sakit? Ya, kenapa dia mesti ke Florida dengan alasan sakit, usus sakit ini tuh? Kan di Brazil juga terkenal, dokter-dokternya banyak yang bagus-bagus. Misalnya, kalau dia memang betul-betul ingin untuk meyakinkan seluruh rakyat Brazil bahwa dia menerima keputusan dari masyarakat, dari mayoritas rakyat yang telah memberikan suara untuk Lula da Silva. Kenapa sekarang baru ngomong? Kenapa tidak dari semula dia? Bukankah pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan? Prevention is better than cure, kata orang Inggris. Pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Kenapa baru sekarang setelah melihat semua ini, setelah mendengar mulai banyak pemimpin dunia yang mengecam dan lain sebagainya, baru dia mengatakan, saya terima. Tapi anaknya Eduardo itu diketahui sampai sekarang ini sangat dekat dengan Steve Bannon. Dan dialah salah satu dari
kalau mau disebutkan dalam tanda kutip penghasut, ya, yang mendorong orang-orang agar melakukan kerusuhan, bukan hanya demonstrasi, kerusuhan. Karena walaupun mereka mengatakan mereka sebenarnya berniat untuk demonstrasi secara damai dan lain sebagainya, tapi kemudian disusupi oleh antek-antek kiri dan lain sebagainya yang melakukan provokasi dan lain sebagainya. Tidak perlu terjadi. Yeah. Pemilihan umum telah tuntas diselenggarakan. Penghitungan suara telah selesai. Hasilnya Lula da Silva menang, Bolsonaro kalah. Selesai, habis. Itu gampang sekali terjadi di mana-mana sebenarnya. Iya, dengan menghadirkan atau justru dengan membawa kembali dirinya Bolsonaro ke Brazil, apakah ini kemudian bisa menjadi sebuah kondisi untuk bisa menenangkan kembali pendukung Bolsonaro agar tidak kemudian menimbulkan banyak demonstrasi yang berdalih ini adalah bagian dari demokrasi, tapi tadi mengatakan bahwa Bang Nuim memanfaatkan demokrasi tapi menghancurkan demokrasi, dan apakah tadi juga disebutkan bahwa ada anggota Kongres untuk bisa pemerintah Amerika Serikat mengekstradisi Bolsonaro. Apakah ini kemudian bisa menjadi jawaban untuk bisa memulihkan kondisi Brazil? Kita akan bahas, Bang Nuim, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, MG Listener. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network. More than just news. Jaksa Federal Brazil pada hari Rabu meminta penyelidikan terhadap 3 sekutu Kongres mantan Presiden Jair Bolsonaro karena diduga menghasut serangan terburuk terhadap institusi demokrasi negara itu dalam beberapa dekade. Sementara polisi mengatakan 1.159 orang ditangkap sehubungan dengan penyerbuan gedung pemerintah pada hari Minggu di Brasilia tetap ditahan. Sekitar 684 lainnya dibebaskan karena alasan kemanusiaan setelah penahanan termasuk orang lanjut usia, mereka memiliki masalah kesehatan dan orang tua dari anak kecil. Nah, Bang Nuim, ini jadi merembet banyak ke hal-hal lain. Dan di pertanyaan terakhir saya, apakah kehadiran Bolsonaro di Brazil bisa mengembalikan kondisi Brazil lebih kondusif? Mestinya. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, ya, mesti dikatakan orang sudah terlanjur terjadi. Karena begini, kalau sekiranya diperhatikan dari hari pertama, dalam putaran pertama pemungutan suara, ya, pada hari pertama, selesai pemungutan suara pada hari pertama, putaran pertama pemilihan presiden di Brazil, itu orang-orang yang dekat dengan Steve Bannon, ini termasuk salah satu penjahat juga ini. Mereka sudah mengatakan, wah, ini ada yang tidak betul ini. Belum pun dihitung, belum dibuka kotak suara, mereka sudah mengatakan. Nah, kalau kemudian diperhatikan foto-foto yang tersebar, ya, dari Brazil itu, bagaimana mereka ketika misalnya menyerang istana kepresidenan, mereka membawa salib yang besar, dan dengan salib itu mereka melakukan pemecahan jendela, kaca-kaca dari jendela. Ini semuanya seakan-akan sudah diatur lah. Mereka membawa salib tapi bukan sebagai lambang keagamaan, tetapi digunakan sebagai senjata seperti yang terjadi di Capitol Hill. Jadi ini semuanya sebagai suatu rekayasa. Kalaupun barangkali Bolsonaro sekarang ini kembali, ya mungkin akan mendapatkan catatan positif lah tentang dirinya, bahwa dia bagaimanapun telah kembali untuk menenangkan keadaan, jangan sampai terjadi anarki dan lain sebagainya. Tetapi seperti dikatakan tadi, nasi sudah menjadi bubur dan orang sudah mulai, ya, kehilangan kepercayaan. Ya, walaupun orang-orang seperti pengikut-pengikut Trump di Amerika Serikat terus mendorong, jangan mau kalah dan lain sebagainya. Bayangkan, mereka pura-pura membawa salib, tapi rupanya salib itu dijadikan semacam senjata. Padahal kalau ya, ditahukan di Brazil itu ada patung Yesus yang sangat besar yang selalu dikunjungi oleh orang-orang, terutama orang-orang Katolik dan lain sebagainya. Kenapa sekarang dia bawa suatu lambang keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat di sana? Bukan untuk kepentingan agama, tapi untuk digunakan sebagai senjata. Jadi memang barangkali Bolsonaro mau tidak mau harus memikul tanggung jawab, harus barangkali minta maaf. Dia mengakui telah terjadi kekeliruan, telah terjadi kekhilafan dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan demi masa depan Brazil sendiri. Oke, Bang Nuim, banyak penyebab kualitas demokrasi di dunia ini kian merosot. Bisakah suatu negara ini bisa menaikkan kualitas demokrasinya ini, ataukah memang harus dari pemimpinnya dulu yang mencontohkan sikap demokratis dan kedewasaan? Atau seperti apa pandangan Bang Nuim? Iya. Jelaskan.
Kan orang mengatakan, kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Nah, ada yang bilang enggak. Kalau guru titik-titik berdiri, murid menitik-nitikin guru. Itu tapi lain lagi itu. Jadi kalau mereka pemimpin-pemimpin tidak menunjukkan contoh, tidak memberikan suri tauladan, itu dia tidak menunjukkan suri tauladan bahwa menang kalah adalah adat permainan, menerima kekalahan dengan gentleman, dengan penuh keperkasaan, dengan penuh kesatriaan. Itu nanti rakyatnya itu tidak akan boleh dikatakan mau mengikuti melakukan hal-hal yang terpuji. Mereka juga akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena biasanya mereka menginginkan suatu contoh. Ada contoh, dan contoh itu datangnya dari atas. Karena apa? Karena di atas itulah orang-orang yang dianggap berkewenangan, berkemampuan, berwibawa, dan lain sebagainya. Dan itu jadi bisa menjadi contoh. Kalau yang di atas tidak memberikan contoh yang baik, maka susah tuh. Yang di bawah mengatakan, kalau dia bisa, saya juga bisa. Padahal dia di atas, dia lebih mengerti tentang demokrasi, dia lebih mengerti tentang hukum, dia lebih mengerti tentang undang-undang, tapi dia melakukan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu ya, kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Ini yang berbahaya. Terjadilah anarki. Dan anarki ini kan berbahaya sekali. Seperti yang kita lihat sekarang 2 kali. Terjadi di Amerika Serikat. Ini, terutama yang di Amerika Serikat ini memang tidak masuk di akal sama sekali ya. Bahwa itu bisa terjadi di sana. Tapi itulah dia, Amerika Serikat. Barangkali sejarah ingin menunjukkan sehebat-hebatnya negara itu ada titik-titik lemahnya. Sekarang terjadi juga di Brazil. Kalau dia sekarang kembali, misalnya dalam keadaan masih katakanlah setengah sembuh, lalu mengatakan saya terpaksa tergopoh-gopoh kembali ke Brazil karena saya tidak ingin sampai terjadi huru-hara anarki yang bisa merusak bangsa dan sebagainya. Mungkin orang akan patuh pada dirinya dan mengatakan, jempolan kamu dalam keadaan masih setengah sakit atau baru setengah sembuh, kamu bersusah payah datang ke Brazil karena kamu punya perhatian yang begitu hebat terhadap Brazil, sehingga kamu mengorbankan kesejahteraan diri kamu demi kepentingan rakyat dan bangsa Brazil. Betul, jika pemimpin tidak memberikan contoh dan tidak menunjukkan suri tauladan, maka rakyat tidak akan mau mengikuti hal-hal yang terpuji seperti yang dilakukan oleh pemimpin, karena contohnya memang harus dari atas, yaitu pemimpin. Dan Bang Nuim, semoga Brazil bisa jadi kondusif dan kehadiran Bolsonaro di tengah pendukungnya ini bisa kembali membuat Brazil menjalankan roda perekonomian, roda politik, dan bersama-sama membangun Brazil bersama dengan Presiden baru Lula, yang tadi juga mengatakan bahwa Lula akan mempertahankan dan mematuhi konstitusi dan berjanji untuk menyelamatkan 33 juta orang dari kelaparan dan 100 juta orang dari kemiskinan, hampir setengah dari total 215 juta penduduk di negara itu. Jangan sampai kemudian kericuhan, kerusuhan, dan polemik yang berkepanjangan ini justru menambah atau membuat Brazil masuk ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Sekali lagi Bang Nuim, terima kasih banyak atas dialog kita untuk hari ini, pencerahan buat demokrasi di negara manapun, bahwa contoh yang baik itu adalah contoh yang bisa dilihat dan ditiru oleh para pengikutnya. Bang Nuim, sekali lagi terima kasih atas dialog kita di hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023. Sehat-sehat selalu Bang Nuim, kita akan ketemu lagi di hari Selasa mendatang dengan topik yang tentu tidak kalah menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih.